Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Buonasera, Viola fans Indonesia di seluruh penjuru dunia maupun di Indonesia. Nih, malam hari ini Viola Club Indonesia kedatangan narasumber nih. Narasumber kita dari Jawa Tengah. Beliau adalah koordinator regional Jawa Tengah, Mas Semi. Selamat malam, Mas Semi. Selamat malam, Ruli. Malam. Siap, Terima sehat. kasih. Sehat-sehat, sehat. Ya, baik. Baiklah, Mas. Sebelum kita masuk nih dalam pembicaraan kita tentang pertandingan Fiorentina versus Torino di hari Minggu kemarin dan pertandingan penting kita pada subuh dini hari nanti, Siap. saya persilakan dulu deh, Mas Semi. Ini di sebagai koordinator regional Jawa Tengah ini membawahi chapter-chapter mana saja? Monggo silahkan. Ya, selamat malam teman-teman PCI dimanapun berada. Perkenalkan nama saya Semi. Nama lengkap Samuel Kristanto, biasa dipanggil Semi. Saya tinggal di Banyumas. Untuk saat ini dipercaya oleh teman-teman PCI dari pusat untuk menjadi koordinator di Jawa Tengah dan Yogyakarta, PCI Jawa Tengah dan Yogyakarta. Untuk saat ini yang sudah tersedia itu Barlimas Cakep. Pertama, Barlimas Cakep itu meliputi Banjarnegara, Purbalingga, Barling, Mas, Banyumas, lalu Cilacap, Cak, dan kepnya itu Kebumen. Iya, Wah, termasuk Purwokerto. juga ya. Iya, iya Purwokerto. Lalu yang berikutnya untuk Semarang dan sekitarnya meliputi sampai Kendal, terus juga yang utara ya, itu wilayah Pati Hmm. dan seterusnya. Lalu berikutnya chapter Solo. Solo itu berdiri sendiri, kalau nggak salah sama Salatiga juga dijadikan satu, kalau nggak salah ya. Lalu yang terakhir Yogyakarta. Ah, Itu Mas Rudi wow, banyak banget ya. dan Kalau sekitarnya. kita, kalau kita lihat-lihat nih chapter-chapter di bawah ya Mas ini juga lumayan cukup banyak. Nah, saya mau tanya dikit nih, apakah nanti akan ada nobar di salah satu atau di masing-masing chapter nih? Iya, mau ada nobar, Wah, terutama yang saya sendiri nanti malam di nobar malah kita nobar sama fans klubnya Inter juga oh di Interclub ya, Proma. Kita berempat luar atau ya. berlima loh. dari dari Gak apa-apa, iya yang nggak penting apa-apa, kita yang penting optimis. yang penting ada perwakilan Iya, eksistensi ya betul. Viola Club Indonesia nih. Ya, Iya, baik, betul Mas loh. Emi, sebelum kita ke prediksi final Coppa Italia ini. Waktu lawan Torino nonton nggak nih pertandingan Nonton, kita? nonton. Ah, mantap. Kira-kira nih, Mas Emi, gimana pertandingan Fiorentina versus Torino yang berakhir sayang banget harus harus seri ya. Iya, saya sih nonton. Kalau menurut saya termasuk pertandingan Fiorentina yang boring ya, terutama di babak pertama Iya, itu benar-benar boring banget gitu. Tapi bisa dimengerti sih karena mungkin fokusnya para fokusnya pemain sudah terbagi. hari ini ya ke final Coppa Italia. Cuma dari sisi positif memang semenjak di tangan Vincenzo Italiano saat saat ini Fiorentina rutin melakukan rotasi dan saya lihat beberapa pemain pelapis itu juga cukup bagus. Ada yang menonjol juga gitu. Jadi selalu ada sisi positifnya sih. Gitu Mas Ruli. Siap. Dari pemain-pemain yang dirotasi oleh Vincenzo Italiano, siapa nih kira-kira menurut Mas Semi yang punya andil cukup besar dalam menjaga stabilitas nih permainan dari rotasi semua ini? Kalau kita bicara versus Torino sih yang menonjol di lini tengah ya. Lini tengahnya memang termasuk yang energik, terutama kan kita kalau kalau bicara lini tengah kan untuk posisi inti saat ini kan dipegang oleh Amrabat, Bonaventura sama Castrovilli ya di pertandingan-pertandingan terakhir ini dan sekarang posisi sekarang Fiorentina punya pemain lini tengah yang menurut saya juga pelapisnya bagus. Antonin Barak itu kan termasuk
pemain tim nasional juga bagus, ada juga Albert Duncan juga. Jadi itu menonjol sih menurut saya. Jadi kalau lagi posisi rotasi seperti kemarin itu pemain-pemain yang menonjol gitu. Jadi tidak ada masalah yang begitu berarti ketika kemudian Vincenzo Italiano melakukan rotasi begitu ya, Mas. Iya, Nah, kecuali kalau kita sektor lihat back. nah kita ngomongin back nih. Kalau kita lihat kemarin nih gol dari Torino ini berawal dari sisi sebelah kanan ya. Sisi sebelah kanan Fiorentina dari Venuti, kemudian Venuti yang udah agak naik jauh ke atas, kemudian dibantu backup oleh Mandragora namun tidak bisa keburu dan akhirnya kesalahan dilakukan oleh Igor. Nah, kira-kira nih gimana nih eh, performa dari Igor ini beberapa pertandingan kemarin kayaknya nggak begitu maksimal ya. Maksimal. Ya. Gimana Iya sih, menurut Mas? memang nggak maksimal ya Mas ya. Memang kita sebagai fans layar kaca eh, berapa kali oleh Igor ini dikecewakan gitu. Ditambah lagi kalau back kanannya Venuti, wah itu udah biasanya memang kita udah tergeser. Ya saya lihat pembicaraan di chapter-chapter grup PCI kalau Venuti main itu mereka udah pesimis dulu. Bahkan ada apa obrolannya sering kita omongin kalau bisa itu dikunci aja di WC stadion Artemo Franchi misalnya, nggak usah main Padahal sekalian. padahal Venuti bermain sebagai kapten loh pada malam Iya, ini. betul, betul, betul. Udah hampir hampir tidak ada tampak sih. Menurut Benar. saya kurang-kurang Ya. cocok sebagai vice captain ya. Kalau Biragi sih oke sih, Biragi oke dengan pengalaman yang dia punya dan juga di tim nasional Italia oke sih. Oke. Kemudian dari striker nih, kalau kita lihat kemarin kan nih Jovic muncul sebagai pemain pengganti di babak kedua dan langsung memberikan sumbangsih gol berkat assist dari Kwame. Nah, kira-kira persaingan Arthur Cabral dan Jovic ini sejauh mana? Kalau dari saya pribadi melihat ini positif sih, yang menyebabkan positif karena antara Cabral dan Jovic mereka ingin membuktikan bahwa mereka menjadi striker yang tajam gitu. Jadi menurut saya ini sangat-sangat positif sih. Memang kemarin terakhir-terakhir Jovic kan sempat menurun ya karena cedera ya. Terus kemarin berhenti, ada comeback bagus juga. Waktu kemarin di Conference League juga bagus juga, tampaknya di perpanjangan waktu. Kalau dari saya sendiri sih tetap lebih optimis untuk Jovic ya dibanding Cabral kata untuk teman-teman PCI lain. Kenapa? Karena Jovic di Liga Jerman udah terbukti walaupun direkrut Real Madrid kurang 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 bagus. Sebenarnya nggak bagusnya karena jarang main sih menurut saya sih. Dan sekarang di Fiorentina mudah-mudahan hidup lagi Mas Roli, apalagi Ya, musim depan udah bilang mau bertahan, mudah-mudahan tambah nyetel lagi gitu. semua Menurut ya. saya gitu Mas. Ya. Ya, baik. Nah, sekarang kita bahas final Coppa Italia ini. Dari terakhir kali kita menang di Coppa Italia itu adalah di zamannya Roberto Mancini tahun 2001 ya. Iya, Nah, betul. kira-kira sebagaimana nih kans Fiorentina untuk mengakhiri puasa gelar selama 22 tahun ini? Kalau boleh dibilang pertandingan Fiorentina Inter ini sebentar sebentar subuh ini adalah pemanasan ya Mas ya, pemanasan Iya, uh, final apa istilahnya final pemanasan gitu. Karena kedua tim Inter akan menghadapi City di final Champions betul. League dan Fiorentina juga alhamdulillah ini di bulan depan ini kita final melawan West Ham. Nah, kira-kira nih menurut Mas Semi sejauh mana Fiorentina bisa menghadapi nanti Inter nih? Kalau dari kans nanti malam tetap karena kita bicara final, bola itu bundar, tetap 50-50 Mas. Walaupun kalau kita bicara klasemen tentunya di bawah ya, di bawah Inter. Tapi kita lihat pertemuan terakhir versus Inter kemarin kita menang loh, Fiorentina menang kan. Itu yang saat saat itu rame meme Lukaku gagal ngegolin itu. Ya kalau saya berharap nanti malam mandul juga Lukaku. Jadi beserta pemain yang lain. Jadi kita optimis Fiorentina bisa juara.
Terus saya juga sempat lihat kan antara dua tim Inter sama Fiorentina dipanggil itu ya di Presiden Italia ya. Itu di situ juga saya lihat fotonya, kok ada fotonya Mancini juga selaku pemain pelatih timnas, dan kebetulan Mancini kan pelatih Mas, Fiorentina terakhir bawa juara Copa. Saya lihat kok, oh kayaknya Fiorentina ini. roman-romannya Fiorentina nih. Remaja lah gitu, iya. Tapi kalau kita lihat secara statistik nih, Inter jauh ya, jauh lebih di atas nih pertandingan beberapa kemarin nih, historinya mereka sedang naik-naiknya nih. Kemudian Fiorentina ibarat kata hampir kehabisan bensin nih di beberapa pertandingan terakhir. Nah, kira-kira apa yang akan menjadi pembeda antara Inter dan Fiorentina di pertandingan final sebentar? Kalau dari kita bicara Fiorentina aja ya Mas ya. Kalau Inter Ya, karena itu kan dari musuh, yang penting doanya sih tetap lah ya Fiorentina yang menang ya. Kalau untuk pembeda malam pertandingan malam ini, yang paling signifikan yang bisa membawa perbedaan itu lini tengah Fiorentina. Berharap sih Amrabat lagi on fire ya. Jadi kalau Amrabat on fire, dia otomatis untuk defense-nya bagus, untuk mengalirkan bola ke depan pun juga bagus. Jadi kuncinya sih tetap di lini tengah, Mas. Saya sih lihat mudah-mudahan Bonaventura, Castrovilli juga main bagus kayak kemarin, Tridente dengan Amrabat. Lalu satu lagi tentunya Nico Gonzalez. Ini salah satu pemain spesial di Fiorentina saat ini, Nico Gonzalez. Berharap juga on fire lagi. Saya lihat di partai-partai yang kayak penting gitu ya, Nico ini selalu menonjol, Mas. Jadi saya lihat nanti final, saya lihat juga pasti akan menonjol juga. Yakin sih kalau untuk Nico Gonzalez ini. kalau dari Nico Gonzalez mungkin secara determinasi dan kegigihannya memang tampak sekali ya, berbeda dengan Iya, bukan bermaksud untuk yang lain pasti juga bagus, cuman secara kasat mata di lapangan memang terlihat jauh berbeda sih sebagai si Nico iya. Gonzalez ini. Jadi Bawa memang spirit, Mas. saya sih setuju jadi pembeda di Fiorentina. Nah, kalau dari lini belakang nih tadi nih, kalau lini belakang kan Hmm. kita punya Milenkovic, ada Igor, ada Quarta, dan yang terakhir ini ada kita punya Ranieri nih, Ranieri, ya. sang eh, apa Youngster. namanya? Ya, betul. Kira-kira siapa yang akan menjadi pilihan dari Italiano di lini belakang? Yang pasti yang harus main Milenkovic ya, karena ini yang paling penting saat ini, lini belakang Fiorentina. Kita lihat kalau Milenkovic nggak main pasti sering error ya, walaupun dulu Milenkovic juga error ya, tapi kan sekarang udah membaik, lalu secara leadership juga bagus Milenkovic. Berharap sih duetnya dengan Ranieri sih nanti nanti malam sih. Ranieri. Kenapa? Karena Ranieri itu dia lebih punya speed ya, dia lebih punya speed juga. Eh, Sedangkan penyerang Inter kan kita lihat Martinez punya speed ya. Jadi mudah-mudahan Ranieri bisa lah ngangkangin si Lautaro ini. Berharapnya gitu, Mas. Tapi apakah kalau misalnya pilihan jatuh kepada Ranieri, apakah misalnya Lukaku yang dipasang dia akan berhasil gitu? Karena secara postur tubuh nih sebenarnya lebih cocok Igor ya untuk head to head dengan Lukaku sebenarnya. Kalau Lukaku cocok Milenkovic aja sih yang pegang. Kalau kalau Igor takutnya error lagi kok, Mas. Lagi nggak yakin aja ini Igor. Tapi sempat waktu itu memang yakin ya, lagi pas pas awal-awal bagusnya Igor sih. Tapi memang pas terakhir ini memang lagi menurun, resiko sih kalau menurut saya. Apalagi kan ini partai final ya, resiko sih. Oke, resiko. Oke, baik ya. Nah, kalau dari kiper nih, Terracciano, sang kiper utama dari Fiorentina ini dalam beberapa pertandingan terakhir juga sama sepertinya kayak Venuti ini dapat dapat kritikan nih, kayaknya nggak kurang gimana gitu Kurang, sebagai kiper iya, utama Fiorentina. iya, Apakah dia akan tetap menjadi pilihan utama dari Italiano? Mengingat nih Sirigu kayaknya boleh. udah udah pulih, udah masuk dalam squad list juga. Nah, kemudian Iya. kiper muda kita Michele Ceropolo ini juga di 3 pertandingan terakhir kalau bisa dibilang
performanya juga tidak jelek-jelek amat. Meskipun akhirnya clean sheet-nya harus berakhir di pertandingan ketiga kemarin. Nah, kira-kira dari ketiga portiere Fiorentina ini, apakah Terracciano yang tetap akan menjadi pilihan utama? Iya, kalau dari saya sih tetap Terasiano ya, karena kalau kita lihat di cadangan itu kualitasnya masih nggak di atas Terasiano gitu kan. Mau nggak mau yang main Terasiano walaupun memang nggak memuaskan gitu. Jam jam Sepenjak jam bermainnya musim juga mungkin lalu kurang bagus. ya jauh jauh lebih banyak Terracciano ya kalau kita lihat Iya, jam bermain. Oke. Nah, dari striker nih, kalau kita tahu kan Inter nih sudah punya Zeko, punya Lukaku, punya Lautaro. Jadi eh, punya nama-nama yang besar lah untuk eh, membahayakan Fiorentina. Di Fiorentina sendiri nih, Arthur Cabral dan Luka Jovic. Kira-kira siapa yang akan menjadi pilihan di pertandingan hari ini oleh Italiano? eh, awal tetap Abdul Cabral sih karena dia memang yang punya pressing ya tinggi ya. Dia secara fisik lebih siap. Kalau memang nanti di babak kedua kurang kurang bagus, Jovic bisa menjadi super sub gitu, kayak kayak kemarin gitu. Menurut saya sih gitu, Mas. Oke. Berarti Cabral, Nico Gonzalez. Nah, siapakah kira-kira satu pemain lagi yang akan menjadi pelengkap tridente di depan ini? Apakah kita ada Saponara, ada Ikone, ada Brekalo, dan Sotil. Nah, menurut Mas Em ini, Ya, siapa kalau lihat kira-kira lihat yang dari match pantas terakhir, mendampingi Gonzalez? ya kalau lihat dari match terakhir sih yang paling menonjol Brekalo ya. Tapi Brekalo. kayaknya ini final, jadi sepertinya yang akan diturunkan Ikone, sepertinya ya. Karena Oh, Ikone dia dia punya punya apa juara juga waktu di Prancis kan, waktu waktu timnya Lille bisa di Lille. menangin Ya, PSG. Iya, gitu. Saya lihat sih dia mungkin pengalamannya dibutuhkan sih untuk partai-partai penting sih, gitu oke. untuk Ikone. Tapi kalau kita lihat kemarin nih Mas ya, Ikone kita kan lihat main di sebelah Kiri. kiri kalau nggak. Ya, dia seperti kayak kebingungan gitu ya. Iya, benar, benar, Iya, ada. benar itu. Itu memang memang kelemahannya Ikone lebih cocok di kanan ya. Tapi Nico Gonzalez di kanan lebih ngeri lagi gitu kan. Itu memang mungkin Benar, dilemanya dilemanya Italiano Italiano. gitu. Sedangkan dari awal sebenarnya yang bagus kan Sotil ya. Lalu Sotil cedera, sekarang malah permainannya lagi menurun drastis. Kalau kita bicara Saponara juga kemarin waktu lawan Torino nggak maksimal. Memang kalau kita lihat mau nurunin kiri yang oke, Brekalo sih sebenarnya sih. Cuma ini partai final kemungkinan sih Ikone yang akan main sih gitu. Berharapnya sih Brekalo sebenarnya kalau saya ya, karena lihat ya, impact-nya bagus gitu Brekalo. Benar. Kalau kita lihat memang Brekalo sebenarnya bermainnya lebih lepas gitu ya. Dibanding Iya, kalau saya sebagai ini ngelihat Ikone beberapa pertandingan terakhir ini seperti kehilangan sentuhannya gitu. iya, Dribblenya iya, sering hilang, dia sering ragu antara nge-shoot atau crossing gitu kan. iya, Berarti iya, pilihan sepertinya tetap 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 menjadi Nico, Ikone dan Cabral ya. iya, iya. Ya, baik. Prediksi nih. Nah, kira-kira eh, realistis dari Mas Semi ini gimana? Apakah kita bisa nih mengalahkan Inter sebentar? Kalau lihat dari spiritnya para pemain Fiorentina dari kick off rasa-rasanya sih akan pressing tinggi sih para pemain dan kayaknya sih akan langsung nyerang sih kalau saya lihat dari gaya-gayanya Italiano ya. Kalau saya sih optimis sih paling nggak 2-1 lah untuk Fiorentina untuk malam-malam nanti. Kalau misalnya sampai seri ya adu penalti menang lah tetap lah gitu. Oke. Kalau ditanya apakah lebih memilih bermain 90 menit atau 120 menit atau bahkan shootout nih, penalti shootout. Kira-kira lebih milih yang mana? Kalau secara
kita kalau bicara penggemar sepak bola pengennya adu penalti Mas. Karena final ya. Jadi kita nobar jam 2 pagi bisa sampai jam 5 pagi Mas. Kita pengennya Besoknya gitu. langsung Tapi kalau siap-siap ke kantor ya. iya, iya, tapi kalau kita bicara bicara ingin cepat selesai ya 90 menit sih. Tapi kalau saya sendiri sih berharapnya 90 menit selesai sih. 2-1 lah langsung Sampai menang gitu. Soalnya kalau sampai perpanjangan waktu atau penalti itu pasti dramanya akan banyak, Mas. Dramanya benar. akan banyak itu. Iya, Bisa jadi iya, ada hujan kartu atau apa hujan iya, VAR mungkin ya. iya. Ya gitulah. Baik, oke deh. Terima kasih banyak nih Mas Semi. Ya, sama-sama Om Waktunya Ruli. kita Terima kasih sudah juga. sempat ngobrol singkat nih sebentar terkait eh, prediksi dan eh, bahas pertandingan kemarin. Terakhir nih, ada yang mau disampaikan nih buat para teman-teman dari Viola Club Indonesia. Kalau untuk teman-teman Velo Club Indonesia, tetap sih kita eh, termasuk para pendukung klub sepak bola yang paling setia itu adalah klub Fiorentina ya. Kita salah satu yang setia, jadi kita tetap sih setia, kita dukung Fiorentina apapun yang terjadi, juara oke, kayak dulu zaman-zaman ke Serie C juga kita oke. Intinya sih untuk teman-teman PCI kita tetap bersatu, kita solid, jangan ada apa kepercayaan ya. Intinya kan kita di sini di komunitas, yang penting bisa menjadi keluarga baru. Dan saya berharap sih untuk ke depan kalau Fiorentina ini juara, besok juga juara lagi di Eropa, kemungkinan fans baru-baru ini akan banyak Mas. Fans-fans baru yang muda-muda. Jadi ini yang memang kita butuhkan. Kalau saya kan udah tua ya Mas ya, ya termasuk kita semua lah ya. Ya kalau bisa, kalau ini memang juara, kita akan dapat fans-fans baru Mas. Otomatis Benar. Mas. Akan Itu menjadi pintu otomatis. Iya. terbang Mudah-mudahan. fans baru ya. Mudah-mudahan. Kayak Napoli kan tadinya nggak ada, Mas. Nah, sekarang kemarin juara, tahu-tahu udah ada fans klubnya. Baik, baik, baik. Oh, Iya, oke. berharap Iya. berharap kita juara, Eropa juara gitu. Gitu, Oh, Mas. oke. Makasih waktunya udah Ya, dipercaya untuk menjadi narasumber. siap. Baiklah. Oke. Terima kasih banyak nih Mas Semi atas waktunya. Sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang bersama teman-teman Viola Club Indonesia. Salam sehat selalu. Stay safe. Hati-hati di jalan ketika nanti pergi nobar, Mas. Ya, jangan lupa izin Ya, siap, sama keluarga, istri dan anak. siap, Gitu. siap, siap, siap. Jangan lupa besok kantor. Aman Oke, sih, Mas. Saya nggak ngantor sih, aman, aman. aman. Oke, sehat selalu Mas Emi. Terima kasih banyak Iya, atas waktu kita terima kasih Mas Ruli waktunya. dan Makasih sekali Viola teman-teman. lainnya. Iya, terima Ciao, kasih. Forza Viola. Yo, siap.